Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Satyati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya perkenalkan, nama saya Abdul Malik Canego sebagai moderator dari berjalannya diskusi kelompok pada malam hari ini. Di sini ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 terdiri dari Mariska, Nur Fadila, Balkis Lubis, Joseph Oriola, Gus Palintomi, Noverdi Adinata, Putriyanti, Rehan Febri, dan Gilang Utama. Kepada kelompok 1 untuk perwakilan, silakan menjelaskan. Baiklah, saya dari kelompok 1. Terima kasih sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu yang di tempat. Baiklah, di sini kami akan membahas topik 6 mengenai pembelajaran dengan buku. Ada yang terdapat 5 kasus. Adapun kasus pertama yaitu buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan yang dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi manakah yang sering kami lakukan, yang pertama atau yang kedua? Maka dari itu ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan yaitu ilustrasi pertama, di mana buku teks atau buku pegangan adalah sebagai salah satu pedoman rujukan dalam pembelajaran. Buku sebagai salah satu sumber belajar, buku hanya sebagai salah satu sumber belajar, di mana pada akhirnya yang menentukan sebagai penentu kegiatan pembelajaran adalah tetap guru, di mana seorang guru mempertimbangkan keadaan dan karakteristik peserta didiknya. Dan hasil tujuan yang spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan atau pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ilustrasi yang sesuai atau yang cocok untuk peserta didik kekinian. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sesuai dan cocok dengan peserta didik masa kini yaitu ilustrasi yang pertama, yang menunjukkan 3 kata kunci, di mana buku sebagai sumber salah satu rujukan atau landasan dalam pembelajaran. Di mana kita ketahui buku sebagai pegangan guru atau siswa menjadi salah satu sumber belajar. Tetapi walaupun demikian, kita sebagai guru tetap harus memfasilitasi murid kita dengan memfasilitasi mereka untuk mengetahui bagaimana caranya di luar buku pelajaran. Contohnya berbasis tentang internet. Jangan hanya buku hanya menjadi satu sumber pegangan saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat tujuan yang spesifik, di mana tujuan spesifik seperti yang telah kita sampaikan tadi, yaitu diharapkan guru lebih paham keadaan dan kondisi karakteristik peserta didik. Maka hasil pelajaran tersebut akan lebih terarah. Kemudian yang ketiga, sudah termuat hasil belajar. Contohnya ilustrasi yang ditemukan di sekolah dasar sampai menengah, yaitu buku guru dan siswa, sudah terdapat KI, KD, dan tujuan pembelajaran, rubrik penilaian, serta soal latihan untuk mengetahui hasil pencapaian peserta didik.
Kemudian selanjutnya moderator. Kemudian kasus kedua, ilustrasi pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Yang kedua, ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah LKPD, namun masih terkait erat konten buku teks. Ilustrasi manakah yang sering kelompok kami gunakan? Yang pertama atau yang kedua? Jadi ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan yaitu ilustrasi kedua, karena penilaian hasil belajar peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan. Penilaian hasil peserta didik dilakukan dengan tujuan penilaian, yaitu secara adil, objektif, dan edukatif. Jadi, memang kita sebagai guru tentu selain aspek pengetahuan, kita juga harus mengetahui aspek sikap, yaitu saat kita bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian untuk aspek sikap, kita bisa menilai pada saat proses pembelajaran atau setelah pembelajaran. Dan untuk aspek keterampilan, kenapa diperlukan? Karena supaya kita tahu peserta didik tersebut mampukah mengimplementasikan pembelajaran di kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ilustrasi manakah yang menurut kelompok kami sesuai dengan peserta didik kekinian? Ilustrasi yang sesuai dengan peserta didik masa kini, yaitu ilustrasi yang kedua juga. Hal itu sangat relevan dengan kondisi yang saat ini menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila, di mana sehingga peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik begitu. Kemudian mungkin selanjutnya saya dilanjutkan oleh kelompok yang lain, teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, kasus ketiga, yang pertama ilustrasi 1, buku teks yang digunakan untuk menangkap, menyoroti, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting atau tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Next. Nah, pertanyaan 1, ilustrasi mana yang sering kelompok kami gunakan dan mengapa kelompok kami menggunakan ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan yaitu ilustrasi 1, karena di era pendidikan paradigma baru, tidak diwajibkan untuk berpedoman pada satu sumber belajar saja, melainkan ada kebebasan baik bagi guru maupun bagi peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar yang bisa jadi dari internet, dari YouTube, dan dari sosial media yang ada pada saat ini. Slide selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Nah, ilustrasi yang kelompok kami gunakan yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1, karena adanya gaya belajar peserta didik yang lebih suka menemukan literatur dalam bentuk apapun via online. Nah, di video online ini mudah diakses dan lebih banyak fitur-fitur menarik dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui oleh peserta didik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Noverdi. Kepada Noverdi, saya persilakan. Slide selanjutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, nomor 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah,
Ilustrasi kelompok yang kami lakukan yaitu ilustrasi 1, karena penggunaan buku teks merupakan sumber atau media pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Adapun pertanyaan 2 yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, di sini ilustrasi yang cocok untuk peserta didik yaitu ilustrasi 1. Nah, kenapa? Karena penggunaan buku teks tidak didasarkan pada penomoran, melainkan urutan pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya kasus 5. Yang pertama, ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, atau misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konteks buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Selanjutnya, pertanyaan 1, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan antara ilustrasi 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Di sini, ilustrasi yang kami gunakan sesuai pengalaman mengajar sebelumnya dan praktik mengajar selama PPL adalah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan pada proses belajar, baik guru ataupun peserta didik tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber belajar saja. Sumber belajar pada dasarnya tidak hanya buku teks saja, melainkan media massa, media sosial, jurnal, dan lainnya. Hal ini akan dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Di sini, berdasarkan pada ilustrasi yang sebelumnya ditampilkan, dari diskusi kelompok yang telah kami lakukan, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak sehingga dalam hal ini pendidikan harus mengimbangi hal tersebut. Nah, salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Speakernya belum aktif, Pak Moderator. Terima kasih kepada Noverdi. Baik, di sini kelompok 2 membahas tentang implementasi UBD dalam pembelajaran. Kelompok 2 terdiri dari kelompok 3 dan 4 karena materinya bergabung. Tetapi pembahasannya berbeda. Anggota kelompok 2 yaitu Salsabila, Sarah Zikriana, Farah Mareta Yanela, Winda Arjulita, Yola Marta, dan saya sendiri Abdul Malik Caniago, Aminatul Zuria, Apri Rahman, Ayu Lestari, dan Catarini Ruban Ciantan. Kepada masing-masing teman dipersilakan untuk presentasi dari kelompoknya Kak Salsabila dan Sarah Zikriana. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator pada malam ini.
Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tugas eksplorasi tugas ruang kolaborasi topik 6 mengenai implementasi UBD. Di sini ada 3, yaitu sumber belajar, aktivitas pembelajaran, dan paradigma pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, tindakan guru. Yang kedua, kegiatan peserta didik. Yang tindakan guru yang pertama, instruksi didaktik atau langsung. Yang kedua, metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang ketiga, pelatihan. Yang selanjutnya, kegiatan peserta didik. Yang pertama, menerima, menanggapi. Yang kedua, membangun, memeriksa, memperluas. Yang ketiga, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Selanjutnya, pertanyaannya, kegiatan mana yang sering Anda lakukan? Kegiatan 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Jawaban dari kelompok saya, kegiatan pembelajaran yang sering kelompok kami lakukan adalah tindakan guru pada kegiatan 2, yaitu penerapan metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran dengan strategi penggunaan kelompok-kelompok kecil dengan struktur anggota yang heterogen, sehingga terjadi saling ketergantungan positif, adanya tanggung jawab perorangan, komunikasi yang intensif antar anggota kelompok dengan tujuan maksimalisasi proses belajar. Selanjutnya, alasan kelompok saya memilih kegiatan atau pembelajaran kooperatif ini antara lain karena pembelajaran kooperatif ini mampu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli sesama, menciptakan peserta didik yang berperan aktif di dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman melalui kerjasama dalam kelompok, mengembangkan kepekaan sosial, melatih peserta didik untuk bijak dalam menerima perbedaan peserta didik yang lain, dan mengembangkan aktualisasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, kegiatan diskusi. Dalam metode ini, biasanya guru akan membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok, lalu memberikan suatu materi pelajaran yang harus diselesaikan bersama. Contohnya, penerapan pada materi pelajaran PPKN, materi implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik diberikan kasus bullying di sekolah, peserta didik lalu diarahkan untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut dan mencari dampak serta cara pencegahan dari kasus tersebut. Selanjutnya, alasan kelompok saya memilih kegiatan diskusi ini karena kegiatan diskusi yang pertama dapat merangsang peserta didik kreatif untuk memberikan gagasan dan idenya. Yang kedua, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, peserta didik dapat bertukar pikiran dan pendapat melalui diskusi. Dan yang terakhir, peserta didik belajar untuk saling bekerja sama. Demikian penyampaian penjelasan dari saya. Selanjutnya kepada anggota kelompok lain disilakan. Dilanjutkan oleh anggota kelompok Baik, terima kasih Winda Arjulita. Selanjutnya dari kelompok Abdul Balik, Ayu Lestari, Aminatu, Abdi Rahman, Ayu Catarini Lumbar Siantar. Para teman-teman, siapa yang mewakili untuk kelompok selanjutnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zuria mewakili kelompok selanjutnya akan mempresentasikan pertanyaan 2. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Slide selanjutnya.
Jawabannya, menurut kelompok kami, pilihan kegiatan tergantung pada ininya enggak ada. Menurut kelompok kami, pilihan kegiatan tergantung pada tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Seringkali kombinasi dari berbagai metode memberikan pendekatan yang seimbang, memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung, refleksi, dan diskusi. Metode konstruktivis dapat lebih relevan untuk peserta didik kekinian karena mereka mendorong keterlibatan aktif, pemikiran kritis, dan penerapan konsep dalam konteks kehidupan nyata sesuai dengan tuntutan zaman sekarang yang membutuhkan keterampilan berpikir kreatif dan adaptabilitas. Selanjutnya, saya dengar ya. Selanjutnya, ini aku ya. Selanjutnya, Abdul. Sudah, guys. Jenis kegiatan siswa, 1. Menerima. Siswa dapat mengamati dan mencoba konsep melalui metode eksperimen atau simulasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Membangun, memeriksa, dan memperluas. Mohon maaf pada Pak Nianto, suaranya dapat. Dua, membangun, memeriksa, dan memperluas. Kegiatan berkolaborasi dan mendukung orang lain mencerminkan semangat kekinian di mana keterlibatan sosial dan dukungan menjadi kunci keberhasilan. Visualisasi hubungan peta menggunakan teknologi visual dan pemetaan konsep membantu siswa memahami hubungan kompleks dalam materi pembelajaran. Brainstorm, mengatur, menyusun, merevisi, mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mengatur ide, dan merevisi solusi mereka sesuai kebutuhan. 3. Perbaikan keterampilan sedalam pemahaman. Proses refleksi, praktik, dan perbaikan terus-menerus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan memahami konsep secara lebih mendalam. Next. Selanjutnya, kesimpulannya, aktivitas pembelajaran di abad ke-21 bukan hanya tentang mentransfer informasi, tetapi lebih kepada menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan secara efektif. Aktivitas pembelajaran bagi peserta didik kekinian mencerminkan respon terhadap dinamika zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan yang berkembang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok yang telah tampil, yaitu kelompok 3 dan 4 dalam materi diskusi yang kedua. Selanjutnya, di sini dari kelompok 3 akan presentasi. Kelompok 3 terdiri dari Kelompok 3 menjelaskan tentang pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing, perencanaan dan perkembangan kurikulum, ruang kolaborasi kelompok topik 6. Anggota kelompok terdiri dari Deopan Adrian, Doni Hanafi, Fani Zulhendra, Fira Yanda Putri, Habnida Usna. Dan selanjutnya Ivolala Telambanua, Ita Nurdiana, Lisa Andria, Maria Pitiasi Debang, dan Miranda Agustin Lestari. Pada kelompok yang dipanggil dipersilakan. Untuk perwakilan kelompok dari kelompok Deopan dulu.
Diovan, Donianapi, Pira, Abnida, Fani Zulendra. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan mewakili kelompok untuk menjelaskan materi mengenai pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing pada topik 6, di mana di sini ada 2 buah contoh kegiatan, yaitu kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A merupakan contoh kegiatan pembelajaran langsung, sedangkan kegiatan B adalah contoh prosedur kegiatan pembelajaran terbimbing. Sesuai yang terlihat pada slide, itu pada kegiatan A dimulai dari fakta, kemudian pengetahuan diskrit, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret diri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, aturan dan resep, kemudian yang terakhir adalah algoritma. Sedangkan pada kegiatan B itu dimulai dengan adanya konsep dan prinsip. Lalu ada koneksi sistematik, konotasi, kehalusan, ironi, simbolisme, abstraksi, informasi berlawanan dengan intuisi, kemudian ada anomali, strategi menggunakan repertoire dan penilaian, lalu ada penemuan, aturan, dan resep, dan yang terakhir adalah heuristik. Lanjut Bang Abdul. Nah, yang pertama ada pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung atau direct instruction adalah suatu pendekatan yang ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan deklaratif dan prosedural siswa, di mana pembelajaran langsung itu melibatkan peran aktif guru dalam menjalankan pembelajaran. Kemudian pembelajaran langsung itu lebih mengarah pada kegiatan pembelajaran yang terstruktur, dengan adanya pola kegiatan yang bertahap, sehingga peserta didik itu bisa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh pengetahuan selangkah demi selangkah, menurut Trianto tahun 2014. Selanjutnya Bang. Kemudian ada pengajaran terbimbing. Untuk pembelajaran terbimbing ini merupakan suatu pembelajaran tempat guru berperan menyatakan persoalan, kemudian membimbing siswa di mana untuk menemukan penyelesaian persoalan itu dengan perintah-perintah atau lembar kerja siswa, dan siswa mengikuti petunjuk dan menemukan sendiri penyelesaiannya. Lanjutnya Bang. Nah, langsung pada pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai kegiatan mana yang paling sering Anda lakukan, kegiatan A atau kegiatan B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut, jelaskan. Lanjut. Nah, dari kedua kegiatan tadi, kegiatan yang paling sering dilakukan dari kelompok kami pada saat PPL adalah kegiatan pembelajaran langsung atau kegiatan pada kolom A, di mana menurut kelompok kami, pembelajaran langsung itu menjadi salah satu pendekatan yang paling umum digunakan. Karena lewat pendekatan ini, guru bisa meningkatkan pengetahuan dan rasa percaya diri siswa secara cepat. Pembelajaran langsung ini lebih berfokus pada gaya mengajar guru yang terlibat aktif dalam kegiatan di kelas. Setiap kegiatan pembelajaran yang akan digunakan itu tergantung dari pokok bahasan atau materi yang akan diajarkan. Karena tidak semua aktivitas atau model dapat digunakan pada setiap materi. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka guru dituntut untuk dapat melakukan analisis materi dan mencocokkan dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya. Nah, kemudian untuk tahapan pembelajaran langsung atau direct instruction ini, di mana suatu model pembelajaran yang pemusatannya pada guru yang disajikan oleh 5 tahap, yaitu yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian mendemonstrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
lalu memberikan latihan secara terbimbing dan mengecek pemahaman, memberikan umpan balik, lalu pemberian perluasan latihan dan pemindahan ilmu. Kemudian untuk proses pembelajarannya, model direct instruction ini dapat berbentuk seperti model ceramah, kemudian demonstrasi, pelatihan, atau praktek dan kerja kelompok. Dalam menggunakan direct instruction ini, seorang guru juga dapat mengaitkan dengan diskusi kelas dan belajar kooperatif. Selanjutnya, kemudian untuk pembelajaran langsung dalam ilmu pengetahuan sosial, di mana yang kami laksanakan pada kelas 8 dengan tema mobilitas sosial. Kami melakukan pembelajaran langsung di mana kami menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran. Kemudian mendemonstrasikan konsep-konsep dasar kepada peserta didik, pengertian dan bentuk mobilitas sosial. Setelah itu kami membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok besar untuk membahas beberapa contoh kasus-kasus yang berbeda di setiap kelompok. Sehingga peserta didik itu mampu menganalisis kasus tersebut setelah penjelasan konsep yang sudah dibahas. Peran kami di sini sebagai guru tidak hanya sebagai mediator, melainkan juga sebagai motivator ataupun fasilitator untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok yang kita berikan. Selanjutnya, setiap kelompok juga melakukan presentasi di depan kelas dari hasil yang sudah dirumuskan. Kelompok lain juga dipersilahkan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik lainnya, baik itu berupa pertanyaan ataupun berupa sanggahan ataupun penambahan atau penyampaian gagasan yang mereka pahami mengenai materi mobilitas sosial ini. Selanjutnya, baik, untuk pertanyaan kedua mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fani Julendra. Selanjutnya kelompok dari Ibu Lala dan kawan-kawan perwakilan dipersilakan. Saya pada kelompok Ibu Lala Jalan Semua dan Kak Ita dan kawan-kawan selain mereka berdua. Ada Kak Lisa, ada Kak Maria. Baik, Apa main tunjuk aja? Kak Maria nih. Kak Lisa, ya Kak Lisa. terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil dari diskusi kami malam ini. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Tolong penjelasannya. Menurut kami, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian adalah kegiatan B, atau pembelajaran terbimbing. Pembelajaran terbimbing merupakan suatu model pembelajaran di mana guru tidak langsung memberikan hasil akhir atau kesimpulan dari materi yang disampaikan, melainkan guru memberikan peserta didik kesempatan untuk mencari dan menemukan atau mengkonstruksikan pengetahuannya. Pembelajaran terbimbing menempatkan peserta didik sebagai subjek atau pelaku pembelajaran. Dalam hal ini, guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing ataupun mengarahkan pembelajaran sehingga peserta didik mampu atau mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam pembelajaran terbimbing, peserta didik dilatih untuk mencari atau menyelidiki secara sistematis
kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum yang berlaku sekarang mengharuskan peserta didik untuk memiliki kemampuan tersebut. Pembelajaran terbimbing melibatkan peserta didik secara aktif atau mandiri dalam menemukan suatu konsep atau memecahkan sebuah permasalahan. Slide selanjutnya, tolong moderator. Contoh kegiatan pembelajaran terbimbing atau kegiatan heuristik. Berdasarkan teori, heuristik merupakan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, pada proses pembelajaran dalam pengembangan proses berpikir intelektual siswa. Dalam definisi lain disebutkan bahwa adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Model pembelajaran yang termasuk ke dalam pembelajaran heuristik yaitu model inquiry. Pembelajaran langsung dalam IPS. Pada pembelajaran IPS kelas 8, tema cuaca dan iklim yang mempengaruhi aktivitas ekonomi. Guru dapat menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan cuaca dan iklim, seperti banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, dan kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan masalah tersebut di dalam kelompok kecil. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok terakhir yang dijelaskan oleh Kak Lisa dan Pak Nizulina. Kepada teman-teman yang menyimak atau dari kelompok lain, ada pertanyaan ataupun tambahan untuk kelompok yang telah menampilkan materinya. Pada teman-teman sekalian dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, terima kasih Kak Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi rekan-rekan sudah memaparkan dengan sangat jelas bagaimana kemudian UBD ini diimplementasikan dalam pembelajaran. Mulai dari tadi sumber belajar, kemudian aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir itu tentang bagaimana paradigma pembelajaran itu sendiri. Nah, ingin saya tanyakan, mungkin bisa perwakilan dari masing-masing kelompok atau satu orang saja nanti menjawab, kita diskusi. Bagaimana kemudian sejauh mana efektivitas implementasi UBD ini diterapkan, apakah benar-benar fleksibel, diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau dinamika kelas. Nah, mungkin bisa diceritakan berdasarkan pengalaman PTL. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Kak Ayu, teman-teman yang diberikan pertanyaan. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ayu yang luar biasa.
Tidak ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Ayu. Teman-teman sekalian, seperti Diopan, Fani, Balkis, Gita, Abni, Joseph, Noverdi, Winda, Mariska, Putri, Para, Rehan, Sarah, Gilang, STI, Steve, STKIP, PGRI Sumbar, Yola Marta, Virayanda Putri. Masa ya gak boleh tanggap? Pertanyaannya, bagaimana fleksibilitas guru dalam penerapan UPD di sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan dinamika kelas? Saya rasa pertanyaannya bisa dijawab untuk teman-teman sekalian. Di sini kan ada 3 kelompok dan itu dibagi menjadi satu kelompok. Satu kelompok itu ada terdiri dari 2 kelompok. Masa ya tidak ada yang ingin menjawab? Pertanyaan tadi dilemparkan dari Kak Ayu dari kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 silakan menanggapi pertanyaan tersebut. Berikan waktu sebentar, moderator. Apa, Noverdi? Berikan waktu sebentar. Baik, kita kasih waktu 5 menit untuk mencerna pertanyaan dan mencari jawaban yang tepat. Tidak terdengar Catherine. Apakah dari saudari Catherine ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan? Mungkin ini bisa dijawab oleh dari kelompok 2 juga, sebab pertanyaan ini umum, bisa untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin kepada Catherine dipersilakan. Suaranya. Tidak ada suara. Mohon maaf, suaranya Mbak Catherine. Pakai HP Ita saja. Suara Mbak Catherine nggak keluar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, turunkan raise hand-nya. Nggak ada suara, Catherine.
Catherine, suaranya nggak keluar loh, Kat. Kamu ngomong apa? Kami nggak dengar. Pakai HP Ita saja. Mungkin Saudara Ivel bisa bantu jawab. Silahkan. Halo moderator. Oh, terdengarnya. Nah, bagus. Ya, terima kasih pada Catarini Dulban Center. Apakah ingin menanggapi Sorry pertanyaan dari moderator, Kayu? tadi HP saya itu HP kentang ya. Buang aja iPhone-nya. Oke, izin moderator saya menjawab. Tadi kan dari Saudari Ayu bertanya bagaimana fleksibilitas dari seorang guru dalam menerapkan UBD itu dalam kelas gitu, seperti itu. Oleh karena itu, karena kan sejatinya UBD itu adalah sinyal. Maaf ya, moderator nanti cut aja ini. Oke, sejatinya kan UBD itu adalah pendekatan pengajaran dan perencanaan kurikulum yang dikembangkan oleh Grand Win. Mohon serius teman-teman. Gimana Saudari Catherine? Nah, Dilanjutkan. pendekatan ini dan ada beberapa cara untuk meningkatkan fleksibilitas dari seorang guru dalam menerapkan UBD. Yang pertama itu apa sih gitu kan? Yang pertama itu penyesuaian konten, di mana itu guru dapat menyesuaikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Dan ini memungkinkan guru untuk lebih responsif terhadap kecepatan belajar dan gaya belajar individu. Kemudian ada cara kedua, yaitu menyesuaikan pengajaran. Di mana menyesuaikan pelajaran ini, dalam menyesuaikan pengajaran, seorang guru dapat melakukan fleksibilitas dalam menggunakan metode pengajaran yang berbeda, di mana guru dapat menanggapi perbedaan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Dan guru dapat menggunakan kombinasi ceramah, diskusi kelompok, proyek, aktivitas sesuai dengan kebutuhan. Artinya di sini, dalam fleksibilitas seorang guru itu ya, tentunya dia harus menyesuaikan pengajaran di dalam kelas itu. Artinya tidak boleh selalu ceramah, tidak boleh selalu hanya portofolio, artinya selalu berganti dan sesuai dengan kebutuhan dan siswa, seperti itu. Kemudian adanya penilaian formatif, di mana guru dapat menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus untuk memahami sejauh mana siswa memahami materi. Dengan informasi ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, bagaimana guru melakukan fleksibilitas, yaitu salah satunya adalah fleksibilitas dalam waktu, di mana guru dapat memperoleh fleksibilitas dalam waktu dalam memastikan bahwa siswa memiliki cukup waktu untuk memahami konsep-konsep penting. Terkadang beberapa siswa itu mungkin membutuhkan waktu ekstra atau pendekatan yang berbeda. Artinya di sini seorang guru itu tidak boleh asal kayak biar cepat selesai seperti itu, tidak. Artinya kan setiap anak itu ada waktu-waktunya, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang butuh memang proses seperti itu. Artinya di situ ada fleksibilitas waktu. Artinya ketika guru memperhatikan setiap kemampuan anak itu dalam waktu, maka itu sudah menerapkan UBD tadi. Kemudian adaptasi terhadap dinamika kelas, di mana seorang guru itu harus mengakui perbedaan individual dan dinamika kelas sebagai kunci penerapan UBD, di mana dalam adaptasi terhadap dinamika kelas ini, guru merespon perubahan dalam kelas tentang tantangan spesifik atau kebutuhan siswa selama pembelajaran. Kemudian, yaitu kolaborasi dengan siswa, di mana di sini guru melibatkan siswa dalam perencanaan dan penilaian dalam meningkatkan fleksibilitas guru. Apa ini? Demikian mungkin jawaban dari saya. Terima kasih.
Orang udah ini katanya. Terima kasih kepada Catarini Ruben Siantar. Tadi saya melihat dari kolom komentar atau peserta Noverdi mengajukan raise hand. Kepada Noverdi, ada tanggapan dari pertanyaan Kak Ayu? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin memberikan pandangan sedikit. Di sini kami dari kelompok 1 maksudnya ingin memberikan pandangan sedikit terkait dengan pertanyaan dari Kak Ayu, yaitu bagaimana fleksibilitas guru dalam penerapan UBD di sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan dinamika kelas. Nah, di sini kami memberikan contoh misalnya ketika merancang unit pembelajaran tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, ini materi BPKN. Nah, di sini seorang guru bisa mengidentifikasi bahwa beberapa siswa lebih tertarik pada perbandingan antara sistem presidensial atau parlementer. Dengan fleksibilitas, di sini guru dapat menyesuaikan kegiatan atau penugasan untuk memberikan ruang eksplorasi lebih lanjut pada siswa yang memiliki minat khusus tersebut. Nah, di sini guru dapat memastikan pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Selain itu, ketika menghadapi dinamika kelas yang berubah, seperti kehadiran siswa yang fluktuatif atau tantangan belajar yang unik, di sini guru yang fleksibel dalam penerapan UBD dapat menyesuaikan rencana pembelajaran. Nah, di sini contohnya, jika sebagian besar siswa menunjukkan kebingungan terhadap konsep dasar demokrasi, di sini saya memberikan contoh konsep dasar demokrasi. Nah, di sini sebagai guru, kita dapat secara fleksibel menyisipkan aktivitas pemahaman konsep tambahan atau menggunakan studi kasus yang lebih relevan bagi siswa. Nah, dengan demikian, fleksibilitas guru dalam penerapan UBD pada mata pelajaran PPKN ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan terfokus pada kebutuhan peserta didik. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menanggapi pertanyaan dari Kak Ayu. Mengenai presentasi ini, alhamdulillah cukup bagus. Karena waktu yang tidak cukup, dan ada baiknya kita tutup dulu diskusi kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dokumentasi dulu dong. Oi, sabarlah, ditutup. Mengingatkan, nanti gila. Terima kasih kepada teman-teman penyaji dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada diskusi pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Tuhan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.